mau kebaktian di One Sunday School. Iya, wah teman-teman semuanya udah siap ya mau nyanyi untuk Tuhan? Kalau udah siap, kasih jempolnya dua-dua, kasih lihat Miss ya. Gini, 1, 2, 3, siap! Gitu ya. 1, 2, 3, siap! Iya, kalau udah siap mau puji Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semuanya selalu Tuhan jaga. Dan juga kami juga dalam keadaan sehat. Tuhan, pimpin kami hari ini. Kami mau puji nama Tuhan dan juga dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, siapa yang hari ini senang? Hah? Ada yang sedih? Kok sedih? Oh enggak, semua senang. Oke, semua senang karena Tuhan juga kasih kita sukacita. Kalau gitu, sama-sama bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyi hari ini merasa bahagia.
jadi anak baik, kasih contoh ke orang, kita itu anak Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi. Dan
angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu GMI MUN. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya, Tuhan kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa kepada setiap kami. Tuhan kembali kami datang ke hadapan-Mu di dalam ibadah online pada hari ini. Tuhan pimpin lause kami yang akan bercerita, juga setiap kami yang mendengarkan. Waktu selanjutnya kami letakkan hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Haleluya, amin. Nah, lause hari ini akan bercerita mengenai perumpamaan lalang di antara gandum. Adik-adik apakah pernah melihat ladang ataupun taman yang bersih tanpa lalang? Nah, tentunya tidak pernah ya. Di mana ada tanaman yang baik, di situ pasti juga terdapat lalang ya. Lalang itu adalah rumput-rumput liar. Tentunya petani juga tidak suka jika ada lalang di antara tanaman mereka. Mereka pasti akan berusaha untuk mencabut dan membersihkan lalang tersebut. Nah, ada seorang petani yang mempunyai sebuah ladang. Ladang itu letaknya lumayan jauh di rumahnya ya, dari rumahnya ya. Ia menyewa beberapa orang pekerja untuk mempersiapkan ladang itu untuk ditanami. Sebelum ditanami tentunya ladang tersebut harus dicangkul dulu ya. Mereka mencangkul tanah, membuang batu-batu yang besar. Kemudian tanah itu siap ditanami. Tetapi pemilik ladang ingin menabur benihnya sendiri ya. Suatu pagi, waktu itu pagi-pagi benar, ia pergi ke ladangnya dengan membawa sekantung benih yang baik. Ia ingin supaya ladangnya ditanami oleh benih-benih yang baik ya, benih-benih gandum yang baik. Dan akan menghasilkan gandum-gandum yang murni. Petani ini kemudian bekerja dengan hati yang penuh sukacita ya. Dia mengambil benih dari kantong yang dibawanya dari rumah ya. Kemudian dia taburkan di ladangnya. Lalu pulanglah ia dengan hati yang puas dan gembira. Satu pekerjaan sudah diselesaikannya dan malam itu dia tidur dengan nyenyak. Tetapi ada seorang yang tidak tidur malam itu ya. Setelah malam tiba, dia pergi ke ladang si petani dan menaburkan benih-benihnya. Tetapi yang ditabur bukan benih yang baik. Ia menaburkan benih lalang di antara benih gandum yang baik yang sudah ditaburkan petani itu. Lalu orang itu menghilang. Ia sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Nah, setelah 1 atau 2 minggu, benih-benih itu mulai bertunas. Mereka tampak hijau, muda dan segar. Pekerja-pekerja amat senang ya melihat hasil dari segala jerih payah mereka. Kemudian batang-batang padi itu mulai bertambah tinggi ya. Batang-batang gandumnya mulai bertambah tinggi, bertambah kuat sampai ada bulir-bulir mulai nampak. Pada suatu hari
salah seorang pekerja mendekat dan memperhatikan bulir-bulirnya dengan teliti. Mereka lihat dekat-dekat, rupanya ada tanaman lalang di antara tanaman gandum mereka ya. Tanaman-tanaman lalang tersebut tumbuhnya dekat di tanaman gandum juga ya. Tingginya sama, bentuk daunnya juga hampir sama. Tetapi bulir-bulirnya tentunya sangat berbeda ya adik-adik ya. Nah, pekerja-pekerja yang lain mulai memeriksa tanaman di bagian ladang yang lain dengan teliti. Mereka semuanya sangat terkejut karena banyak sekali lalang di antara tanaman gandum yang baik tersebut. Kemudian pekerja itu berkata satu sama lainnya ya, kita harus memberitahukan tuan kita dan minta supaya lalang ini dicabut, kata para pekerja. Mereka kemudian pun bergegas pergi ke rumah tuan mereka untuk melaporkan apa yang telah mereka lihat di ladang. Tuan, bukankah Tuan menanam bibit yang baik dan murni? Tetapi sekarang kami melihat ada banyak lalang di ladangnya Tuan. Bagaimana ini? Bagaimana hal ini dapat terjadi? Tuan itu kemudian berkata, saya juga sudah melihatnya. Jawabnya tenang ya. Itu pekerjaan seorang yang jahat. Waktu malam ketika kita semua tidur, ia datang membawa bibit lalang itu lalu menebarkannya ke ladang kita. Kemudian pekerja-pekerja itu berkata, izinkan kami pergi dan mencabut semua lalang itu sehingga ladang kami bersih ya. Pekerja-pekerja itu berseru dengan penuh semangat. Jangan, jawab tuannya kepada mereka. Belum saatnya, sabar dulu ya. Karena jika kita mencabut lalang itu sekarang, maka gandumnya mungkin akan dapat tercabut juga. Marilah kita menunggu sampai masa panen tiba ya. Nanti aku akan memberi perintah kepada orang-orang yang menuai untuk mengumpulkan lalang dahulu, lalu mengikat dan membakarnya. Setelah itu, mereka dapat menuai gandum dan menyimpannya di dalam lumbungku. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mengerti tentang perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini? Yang dimaksud dengan penabur benih yang baik adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Ladang itu adalah dunia. Benih melambangkan apa adik-adik? Benih yang baik itu melambangkan anak-anak kerajaan Allah. Benih yang buruk melambangkan anak-anak iblis yang bukan milik Tuhan Yesus. Siapa musuh yang menaburkan benih yang buruk? Musuh yang menaburkan benih yang buruk adalah iblis ya. Penuaian melambangkan apa adik-adik? Penuaian melambangkan akhir zaman ya, yaitu penghakiman yang terakhir. Mengapa petani tidak mengizinkan para pekerja untuk mencabut lalang? Karena ketika batang-batang tumbuhan itu masih kecil, sulit membedakan yang baik dan buruk. Ketika mereka sudah mulai tinggi, itu akan membahayakan tanaman-tanaman yang baik jika lalang tersebut dicabut. Sama seperti petani itu sabar dan mau menunggu sampai musim panen untuk memisahkan gandum dari lalang, demikian juga Allah sangat sabar dan tidak menghakimi dengan terburu-buru. Gandum dan lalang tidak dapat mengubah sifat mereka, tetapi manusia tentunya dapat berubah ya. Ada banyak orang yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus, tetapi masih banyak orang yang masih mengikuti bisikan jahat si iblis. Mereka melakukan hal-hal jahat dan menyebabkan orang lain menjadi berdosa. Jika kita ada memiliki teman ataupun tetangga yang seperti itu, apakah yang dapat kita lakukan? Nah, kita bisa berdoa untuk mereka supaya Allah mau menolong mereka untuk berubah. Tetapi yang jahat tidak akan tercampur selamanya di antara yang baik. Suatu hari pasti akan ada pemisahan. Dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 13 ayat 40 sampai 43. Kita sama-sama buka Alkitab kita baca ya. Matius 13 ayat 40 sampai 43.
Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Nah, Lause yakin kita semua ingin termasuk di antara anak-anak kerajaan Allah ya. Kita berdoa, minta Tuhan supaya kita tidak termasuk di dalam lalang pada penuaian terakhir. Tetapi kita menjadi batang padi yang sehat, batang gandum yang kuat. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa jika saat panen-Mu sudah datang, jangan biarkan kami semua menjadi lalang yang tidak berguna, melainkan jadikan kami semua anak-anak-Mu menjadi gandum yang baik dan berguna untuk hidup bersama Engkau di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita harapkan semuanya ya, kita semua akan termasuk di antara anak-anak kerajaan Allah. Sampai jumpa teman-teman, adik-adik semua di dalam ibadah online minggu depan.